Arab, temannya Bang kau pendeta Faruk nggak, itu Arab? pendeta, temannya Bang Faruk itu pendeta. Hah? Nggak ada pendeta, Kau pendeta nggak nggak, ada Arab? pendeta sini. Pendeta itu Kenapa? Arab, Dia kau bukan, pendeta nggak? dia bukan jamaatku. Dia bukan Iya, tapi kau jamaatku. pendeta Ngapain kan? kau bawa? Iya, kau pendeta. Gini Arab, kau pendeta Iya. atas jemaatmu kan? Pendeta dia kakak Keva. Iya. Dia pendeta atas jemaatnya gitu loh. Karena kan setiap awas, pendeta kan lain hati-hati ya. jemaatnya. Hati Hah? bukan pendeta dibilang pendeta nanti dirinya nanti Tuhan marah dihukum dia. Dapat lihat aja. Memang pendeta, Pendeta dia di loh. bawah Kakak tadi udah bilang dia tadi. Dia pendeta atas jemaatnya loh. Memang mukanya cocoknya pencopet memang kakak. Pencopet cocok. Siap. Kalau kakak nengok dari muka dia, memang kayak pencopet memang. Tapi aslinya dia Temannya Bang pendeta. Faruk itu, temannya Bang Faruk itu, temannya Bang Faruk itu, temannya Bang Faruk itu. Kayak mana tuh orang nggak percaya dia kalau kau Temannya- pendeta atas jemaatnya. Islam di sini Ini Islam, aja, nanya dibilang Bang apa Faruk. Kristen biar apa Itu- dijelekan onten. Nah, Itu aja, sesuai tema aja Bang Faruk. Kita nggak pernah ke gereja. Tidak, Mana ada nggak pernah ke gereja? Kakak Keva turun dulu ya. Aku diskusi sama pendeta dulu kakak Keva ya. Iya, turunlah. Ya. Jangan lupa kakak dipakai celananya ya. Nggak usah, Loh, nggak usah diingatkan. nggak usah katanya, nggak usah pakai celana dia. Oke. Gimana Dinda Rom? Apa mau kita diskusikan? Kita mau diskusi sesuai tema atau gimana? Tahu temamu itu dapat dari mana? Oke, berdasarkan Lukas 21 nomor 8. Silakan Dinda, mau dibaca, mau Dinda yang baca atau Babang Faruk yang bacakan? Kencang kali angin di situ Arom. Kok bisa pindah nggak Arom? Arom, kok bisa pindah nggak? Kencang kali angin di situ, noise Kau loh. yang bawa tema, kau yang baca. Yang penting kan kedengarnya. Kau pindah dulu. Kau pindah di situ kencang kali anginnya. Aku lagi ngopinya ini, pindah-pindah terus ya. Noise loh, noise. Kencang kali anginnya. Nggak terlalunya, nggak terlalu. Oke, kita mulai dari data Lukas 21 nomor 8 ya. Iya, sebenarnya maunya pindah halaman aja kan. Dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus itu kan menyampaikan kepada muridnya ya agar waspada. Apa kata Yesus di situ? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Oke? Di sini ada dua poin yang bisa kita ambil. Ciri-ciri dari si penyesat yang akan mendatangin seseorang setelah Yesus diangkat ke langit. Yang pertama, ciri-ciri pertama dari si penyesat itu, dia datang memakai nama Yesus. Menyebut-nyebut nama Yesus. Bahkan yang kedua, dia mengaku dirinya Yesus. Oke? Sekarang saya tanya, ketika dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, saat Paulus menemui melihat sosok cahaya dan cahaya itu mengaku dirinya Yesus, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok itu yang menemui Paulus itu penyesat atau tidak, Arom? Tanggapi ya, Faruk ya. Jangan kau lari dari Lukas itu ya. Oke. Di ayat Lukas itu kalimatnya jelas, banyak penyesat Faruk, banyak, bukan seorang yang datang ke Paulus tuh banyak rupanya. Bang Faruk, kau harus tahu kalimatnya Bang Faruk. Di Lukas itu banyak penyesat, bukan seorang penyesat. Jadi bedakan yang datang ke Paulus dan Paulus. Kau mau mengejar Paulus itu si penyesat itu. Paulus itu cuma seorang, bukan banyak.
gimana ya kau ini kalau ini loh, kalau kau bicara data Alkitab, kau harus tahu dulu arti dari katanya. Katanya itu sebab banyak, bukan sebab ada seorang, bukan. Itu Oke, yang kau jika salah lebih dari itu, satu, Bang Farouk. jika lebih dari Bukan. satu berarti banyak ya. Jika lebih dari satu banyak ya. Iya kan? Jika lebih dari satu berarti banyak kan? Iya kan? Kalau lebih dari satu berarti banyak kan? Terus yang menemui Ananias, Betul. yang bertemu, yang mendatangi Ananias, bukankah dia juga mengaku Betul, Yesus? betul. Jadi gini, ya narasinya gini Arom. Bermula dari si penyesat yang mendatangi Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Kenapa dikatakan si penyesat? Karena Yesus mewasiatkan dalam Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu akan datang memakai nama dia dan mengaku-ngaku itu adalah dia. Berdasarkan itu berarti yang datang menemui Paulus itu adalah si penyesat. Oh, di situ kan seorang. Paulus itu kan menemui seorang gitu loh. Bukan banyak. Nah, setelah Paulus mengklaim bertemu dengan sosok Yesus yang pada sejatinya berdasarkan Lukas 21 nomor 8 dia adalah si penyesat, lalu dia mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 25 untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen. Dan sekarang si penyesat itu banyak. Siapa salah satunya? Kau. Banyak, jadi banyak si penyesat itu. Dengan ciri-ciri yang pertama apa itu? Memakai nama Yesus. Siapa yang datang di zaman sekarang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa di zaman sekarang bernubuat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa di zaman sekarang memuji dan memuja bahkan menyembah nama Yesus? Kristen. Berarti berdasarkan Lukas 21 nomor 8, si penyesat itu siapa? Kristen. Apakah Kristen cuma satu orang? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapilah nubuat yang disampaikan Yesus perihal tentang si penyesat. Di mana ciri-ciri dari si penyesat itu memakai nama Yesus, tapi sumbernya itu dari Paulus. Sumber dari kesesatan yang kalian terima itu dari Paulus ketika Paulus didatangi oleh si penyesat dalam bentuk cahaya Arom. Sekarang saya tanya. Jawabnya, Bang Sedikit Farouk. lagi nih saya saya sedikit lagi Arom. Di zaman sekarang orang Kristen itu datang memakai nama Yesus enggak? Ku jawab dulu lah, Bang Farouk. Sebentar dulu, kau panjang kali Yaudah, lebar ya, aku nggak boleh ngomongnya. Silakan. Jadi gini Bang Tetap Farouk, layar, teman-teman. tadi Tetap udah saya layar. bilang kan, di situ kan banyak penyesat, ya. Jadi nggak tergenapi lah untuk kalau Paulus ini kau bilang penyesat. Kalau lah orang-orang Kristen yang pengikut Paulus ini yang membawa nama Yesus sesat, ya memang ada yang berkata dia percaya Yesus, dia percaya dengan adanya sejarah Yesus Kristus pernah datang, tapi dia nggak mengimaninya. Itulah yang disebut penyesat. Karena banyak juga orang yang datang bawa-bawa nama Yesus, tapi dia nggak percaya sebenarnya dengan Yesus sendiri. Itulah namanya penyesat, Bang Farouk. Artinya begitu, Bang Farouk. Banyak, 2 miliar lebih orang Kristen ini. Tapi nggak semua orang Kristen itu mengimani Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat. Beda, Bang Farouk. Jadi jangan kau samakan. Jadi gugurlah itu kalau datangnya ke Paulus. Kau arahkan Bang Farouk ayat itu. Sudah? Oke, tadi sudah kita katakan. Oke lah, kalau kau katakan satu orang berarti bukan banyak, tapi lebih dari satu orang banyak. Jika lebih dari satu orang berarti banyak. Yang ditemui oleh sosok yang mengaku Yesus ini bukan cuman Paulus. Ananias juga ditemui dia dalam KPR 9 nomor 10 sampai 17. Kan kau lari lagi ke Ananias. Kan ku bilang Nah, sekarang saya tanya. Tunggu dulu, kita kan mengacu pada zaman itu. Pada zaman itu, yang ditemui oleh sosok yang mengaku dirinya Yesus ini, apakah cuma Paulus? Kan juga Ananias dalam KPR 9. Ananias kan didatangi juga, dan bahasa dari Ananias itu sama.
Kan gitu. Di mana Ananias itu dalam satu penglihatan Tuhan memanggil dia, kata dia. Ananias, jawab Ananias, ya Tuhan. Ananias berkata, ya Tuhan. Sementara ketika Yesus hidup di dunia, dia memberikan pengajaran dalam Yohanes 5:37. Apa pengajaran Yesus? Tuhan tidak terlihat. Ujuk-ujuk ketika cahaya di depan Ananias, cahaya di depannya Paulus, ya, bersuara, ada suara dia lihat di depan dia, didengar dari depan dia berkata, ya Tuhan. Paulus juga berkata, siapakah engkau Tuhan? Kalau kalian percaya dengan KPR 9 nomor 10-17 ini, dan kalian percaya dengan angan-angan dan khayalan Paulus juga di dalam KPR 9 nomor 3-5, ya kan? Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus dan juga pengikut Ananias. Kenapa kau katakan gitu, Faruk? Kalau kalian pengikut Yesus, ya kalau kalian pengikut Yesus, harusnya kalian berpegang dan percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa kata Yesus? Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kalian ini teman-teman Kristen bukan pentuhan Yesus, bahkan bukan pengikut Yesus, tapi kalian pembantah Yesus dan pengikut bahkan pentuhan Paulus. Silakan Dinda Ron. Siapa yang menemui? Oke, kau lari-larinya Faruk. Yang Kau menemui lari. Ananias dalam KPR 9 10 17 Sebentar siapa? dulu. Inilah, kalau nggak dikasih waktu ini begini. Bisa Titip layar nggak tuh. ngomong dulu? Gantian ya Faruk. Gantian. Bolehnya? Oke, kau gabungkan pengajaran ketika masih hidup sama pengajaran setelah kebangkitan. Itu beda, Faruk. Pada saat pengajaran itu memang mengajarkan kebagaimanaan Bapa Allah. Tapi ketika kebangkitan itu mengajarkan kebagaimanaan Yesus itu sendiri. Jangan kau gabungkan yang kayak gitu, Faruk. Beda. Yang di Ananias sama yang di Paulus beda. Jangan kau gabungkan. Itu kan memang beda konteks, beda tujuannya, Berarti beda kau mau maksudnya. mengatakan, tadi maksudnya kau mau bilang gini kan, apa, Arom? Jangan kau samakan perkataan Yesus ketika dia hidup dengan ketika dia diangkat gitu, Arom. Ketika dia hidup dengan dia sudah diangkat begitu, Arom tadi kau bilang kan, Betul. jangan disamakan kan. Betul. Oke, berarti perkataan Yesus itu tidak kekal. Pada saat Berarti pengajaran perkataan itu Yesus aja. tidak kekal. Ya, berarti perkataan Yesus tidak kekal. Iya, untuk pada saat pengajaran itu aja, karena sudah tergenapi kan ketika dia mati. Ya, dalam hal itu berarti perkataan Yesus itu tidak kekal. Sudah ku jawabnya. Tidak. Iya atau kekal? Iya atau tidak? Enggak, sudah tergenapi. Loh. Bagaimana bisa tergenapi Yohanes 17 nomor 8-nya? Waktu dia hidup, dia bilang Tuhan gak kelihatan, suaranya gak kedengeran. Tapi setelah dia diangkat, Ananias dan Paulus mengatakan Tuhan terlihat, suaranya kedengaran. Berarti Iya, betul. Yesus telah berdusta dalam Yohanes 17 nomor 8 ketika dia berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku, sampaikan kepada mereka. Sebentar, Faruk. Kan udah ku bilang, itu Tuhan yang dimaksud di situ kan Tuhan Bapa di surga. Kan pada saat pengajaran. Makanya beda pengajarannya. Oke, berarti Paulus dan juga Ananias ketika menyapa cahaya itu dengan sebutan Tuhan, mereka telah berdusta. Karena Yesus bukan Tuhan kan? Enggak. Hah? Itu firman. Enggak. Loh, berarti Paulus dengan Ananias Tuhan. Itu yang datang memang Tuhan.
Oke, berarti Yesus itu Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Iya. Oke, berarti dalam Matius 11:25 Tuhan sedang bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah pengajaran. Makanya kau harus bedain konteks pengajaran sama konteks. Nah, udah ku jawab tadi. Pada saat dia hidup, itu dia Tuhan melakukan bersyukur sama Tuhan. pengajaran. Oh, pengajaran apa yang mau diajarkan Yesus di situ? Yesus mengajarkan cara Tuhan bersyukur kepada Tuhan gitu. Arom. Cara bersyukur kepada Tuhan seperti apa? Itu diajarkan sama dia. Karena dia itu Iya, firman. ketika Yesus mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan, pada saat itu dia Tuhan nggak? Tuhan. Oke, berarti pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan gitu. Iya dong, karena murid-muridnya kan nggak paham. Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan. Arom, kok gitu kok Arom? Kenapa sih ketika kalian jadi Kristen kalian harus meninggalkan akal kalian? Kenapa sih gitu Arom? Masa Tuhan mengajarkan cara bersyukur kepada Inilah Tuhan? Inilah fungsinya sekolah, Bang Faro. Jadi kau bisa mengerti konteks dari Alkitab itu, Bang Faro. Oke. Dinda, sekolah Jadi kau nggak itu ngerti konteksnya. tidak membuktikan kau tuh cerdas. Sekolah itu hanya membuktikan kau pernah belajar, tapi belum tentu cerdas. Tidak, buktinya kau kayak gini bentukannya. Loh, justru kamu, ini maaf Arom ya, dari jawaban dan narasi yang kau sampaikan, justru kamu yang seakan-akan keterbelakangan mental. Bagaimana bisa kau bisa percaya informasi dan juga kau bisa memahami sebuah narasi ketika informasi dan narasi itu memfaktualkan kepadamu ya bahwasanya Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan. Di mana akalmu? Di mana akalnya Arom? Masuk akal enggak? Jadi Makanya aku gini, bilang kalian jangan gini, masuk Bang surga, Faruk. masuk akal pun enggak kalian. Sebentar dulu. Sebentar. Aku ngomong, Bang Faruk. Aku ngomong ini. Ribut tempat kau, noise, gak enak diskusinya. Oke. Tadi angin, Jadi sekarang gini, orang. Jadi gini, Bang Faruk. Kan tadi ku bilang, Tuhan kalau datang langsung dengan wujud sempurnanya, itu tidak mungkin Bang Faruk bisa mengajarkan manusia. Makanya dia butuh menjadi daging, menjadi manusia serupa hamba untuk mengajarkan. Itu Bang Faruk. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu? Filipi 2. Ya, Filipi 2 nomor berapa? Filipi 2 nomor berapa? 6 sampai Filipi 8. 2, 6 sampai 8 ya. Tadi si Arom, aku masih ingat ini Arom ya. Tadi kau berkata, Tuhan ya tidak mungkin ya Tuhan turun ke dunia untuk mengajarkan manusia. Betul? Betul? Betul. Oke, kita baca ya. Biarpun Yesus mempunyai sifat seperti Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah, hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Ini narasi siapa? A. Paulus, B. Yesus, atau C. Handuk leher? Mulai itulah kamu. Kalau ada data yang kalau ada Nah, ayat ini narasinya yang, siapa? Bang Kau jawab Faruk, aja nggak apa-apa Bang loh Faruk, Aro. sebentar. Penting jujur. Janganlah begitu. Jangan sampai ku bacakan Filipi jangan 1 nomor 1 begitu. samamu. Nggak gitu loh ah. Aduh, ya Bang.
Ini narasinya siapa? Filipi 1 nomor 6 sampai 8 narasi siapa? A. Paulus, B. Yesus, atau C. handuk leher? Jujur Arom. Arom. Saya malas, Bang Faruk ini begitu sih orangnya. Kayak gitu kau, Bang Faruk. Karena gini Arom Kamu, ya. aku Arom. bawa Arom. sebentar Abangmu ini tuh, Arom. kan nggak mau dia Abangmu ini. gantian ngomong. Arom. Ya kau jawablah, ini narasinya siapa? A. Paulus, B. Jadi, Yesus, atau C. handuk leher? Narasi siapa? Ini ku jawab. Ay, mulutmu handuk leher maksudnya gimana itu handuk leher? Ya udah siapa coba? Arom. Woi, Silakan, narasi siapa itu? oke. Segala yang ditulis itu ada keilahian di dalamnya, Bang Faruk. Iya, narasi siapa lo Arom? Jangan bertele-tele lah. Ini Bukan, narasi bukan narasi siapa? itu, Filipi bukan 1 narasi. nomor Bukan 6 sampai narasi. 8 ini Filipi siapa? Apa narasi siapa? Itu ditulis atas ilham itu. Itulah kau bantah Bibelmu lagi. Dengar ya, kalau kita jujur, kita baca dari Filipi 1 nomor 1, narasi itu berasal dari Paulus dan juga Timoteus. Yang tertulis dalam kitab Filipi itu bersumber dari narasinya Paulus dan juga Timoteus. Oke? Dan kalau kau katakan itu ilham, kau telah berdusta. Karena apa? Paulus sendiri menyatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus berkata, ya, apa yang dia sampaikan itu bukan bersumber dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin bermegah-megahan. Paulus aja dia mengatakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tuliskan itu bukan firman Tuhan. Tapi ketika Kristen membacanya, membaca tulisannya Paulus, kalian ngotot mengatakan itu firman Tuhan. Jangankan kalian sesama Islam, kalian sama Paulus saja pun cakar-cakaran. Apa yang menjadi iman teman-teman Kristen? Aku sudah menjawab. Bentar dulu. Aku sudah menjawab, Bang Faruk. Nggak mau saya. Kau narasi terusnya, kau framing terus, Bang Faruk. Gimana mau ganti? Framing dari mana? Sekarang saya tanya sama kamu Aku jujur. kasih ayat. Berdasarkan Filipi 1 nomor 1, aku kasih narasi yang ayat. tertulis dalam kitab Kau framing. Filipi itu Kau perkataan bawa siapa? handuk leher. Itu just kidding lo Arom. Biar jangan serius sekali kita diskusinya. Just kidding itu. Ya, sekarang aku tanya sama Arom, kalau kita mengacu pada Filipi 1 nomor 1, narasi yang tertulis dalam kitab Filipi itu bersumber dari siapa? Itu ditulis oleh Paulus. Paulus dan Paulus Paulus yang dan? diilhami oleh Roh Kudus. Aduh, nggak pernah baca Bibel Syarom ini mah. Arom, kok bisa jadi pendeta lah, kok nggak pernah baca Bibel kok Arom, ya Allah, parah kali lah kok Arom. Kau aja Kalau kau baca dari Pak Filipi, framing terusnya. sabar dulu Arom. Kalau kau buka di Filipi 1 nomor 1, jelas tertulis di situ dari Paulus dan Timotius. Kau buka ini ya. Gak usah bawa-bawa kalau Percaya Timotius itu. Ini. Udah Ini. baca itu. Kau ngapain buka-buka di Buka sini? datanya. Faruk, udah nanti dulu ini itu. dia. Ini Nih, aku nggak bohong. Boleh lah. Filipi 1 nomor 1. Ini awal dari surat Filipi ya. Dari Paulus dan Timoteus. Ya, semua narasi yang tertulis dalam kitab Filipi ya, itu adalah tulisan karangan dari Paulus dan Timoteus. Dan di dalam 2 Korintus 11:17 apa kata Paulus di sini? Ya karangan lah.
Orang tulisan tangan ya karangan lah. Nggak guys, Arom ini. Tuh kan kayak Nih, gitu dalam 2 kau, Bang Korintus Farouk. 11 nomor 17, apa kata Paulus ini? Kau bilang kan firman Tuhan. Sementara Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Makanya Arom ya, di setiap tulisannya Paulus, contoh dia menulis surat kepada orang Roma 1 nomor 1 pasti bertulis dari Paulus. Dia menulis surat untuk orang Efesus 1 nomor 1 dimulai dari perkataan Yesus, mengatakan dari Paulus, semua tulisan Paulus begitu, kecuali ya yang tertulis dalam kitab kitab Korintus dan di dalam kitab Filipi. Di kitab Filipi dari Paulus dan juga Timoteus. Paulus aja sudah mengakui apa yang dikatakan Paulus itu bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegahan. Jadi gini keadaan yang ada itu Arom ya, kondisi saat ini, realita yang ada pada saat ini ya. Teman-teman Kristen lebih mengutamakan doktrin dan dogmanya daripada membenarkan apa yang tertulis dalam Bibelnya. Makanya stop kalian mengatakan kami umat Islam itu menghujat Bibel. Kalianlah yang menghujat Bibel itu tadi. Kalian berupaya menggiring supaya Bible itu mengikuti hawa nafsu kalian. Tapi celakanya ya kalian menganggap orang nggak pernah baca Bibel kalian. Tapi Allah berkehendak ada banyak manusia di atas bumi ini yang pernah baca Bibel kalian sampai habis. Jadi ketika kalian berdusta atas nama Bibel kalian, kamilah apologi Islam yang muncul di permukaan, muncul di tengah-tengah orang untuk membuktikan bahwasanya kalian semua itu pendusta. Fitnah. Dan kalian teman-teman Kristen, dengar dulu Arom, sabar dulu Arom, sabar dulu, narasiku lagi enak ini Arom, ya sabar dulu Arom. Dan kalian teman-teman Kristen tidak akan mendapati isi Bibel dibaca dengan jujur selain dari lisan kami para apologet Islam. Ketika ayat-ayat Bibel itu, isi Bibel itu dibacakan oleh bapak-bapak pendeta di gereja, bahkan ayat itu akan dipelintir sama bapak pendeta untuk mensukseskan misi dia. Apa misi dia? Menyesatkan manusia dan memperkaya dirinya. Kau tuh sadar nggak Farouk? Kau fitnah begitu Farouk. Kok fitnah? Fitnah namanya. Sekarang saya tanya sama si Arom. Sekarang saya tanya sama Arom, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus sendiri atau pendeta? Yang mengatakan Yesus dirinya Tuhan, Yesus sendiri atau pendeta? Framing lagi. Kok free? Ini pertanyaan. Yang mengatakan Yesus Tuhan bukan Yesus tapi pendeta. Yang meminta untuk menyembah Yesus bukan Yesus tapi pendeta. Yang mengajarkan ritual peribadatan hari Minggu untuk menyembah kepada Yesus bukan bersumber dari Yesus tapi dari pendeta. Dan kamilah yang jujur menarasikan apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengajarkan untuk bertuhan hanya kepada Tuhan yang Esa, yang dia panggil dengan sebutan Bapa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Selaras dengan apa yang dikatakan Musa dalam kitab Musa ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi sampai ke lidah pendeta mengatakan Tuhan itu Yesus dan Tuhan kita Tritunggal. Siapa yang pendusta? Makanya kalian yang lebih celakanya lagi, teman-teman Kristen ini berupaya menutup telinganya dari narasi-narasi jujur teman-teman Muslim ketika berapologet dan membacakan isi kitabnya. Terlalu enak ya jadi pendeta Arom ya. Kerja seminggu sekali, gaji besar, iya. Sulit kau meninggalkannya Arom ya. Ya kan? Kerjanya seminggu sekali, santai-santai kok di rumah ya kan. Itu pun kerja paling setengah jam, 1 jam lah paling bikin 1,5 jam. Ya kan? Cair. Dapat gaji. Kalau kayak awak ini satpam, kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Itu pun gaji di bawah UMR ya kan. Padahal yang lebih rutin baca Bibel dulu, lebih mendalami Bibel dulu, aku daripada pendeta. Kok curhat, Farouk? Iya wajar aku curhat, gitu loh. Orang kalian nggak pinter-pinter.
Sedih kau rupanya, Faruk. Sedih. Gimana? Sedih kau, sedih. Sedih kau. Siapa nggak sedih Arom nengok jemaatmu Arom ditipu kayak gitu. Sebagai manusia aku pun kasihan nengok orang itu, sedih lah aku. Kok mau ditipu-tipu kayak gitu? Gitu loh. Kenapa aku sedih? Aku membayangkan apa yang mereka dapati setelah mereka mati. Bagaimana hidup mereka di dunia ini ketika mereka berada di dalam kegelapan dan juga kesesatan. Bukan aku yang katakan mereka sesat loh, Yesus yang bilang mereka sesat. Diselamatkan, sudah diselamatkan. Kapan Yesus berjanji memberikan keselamatan untuk umat Kristen atau Tuhan bahkan menyembah dirinya? Kapan? Kapan? Kapan Yesus pernah berjanji memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menuhankan dia, menyembah kepada dia dan beribadah kepada dia? Kapan? Jujurlah Arom, aduh kasihan anak orang kau sesatkan lo. Setiap yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan hidup dengan kekekalan. Itu perkataan siapa? Nah, kau nggak bisa baca rupanya di sini. Iya, itu perkataan siapa? Biar ku ajarin kau memahami Bible Arom. Kau kutip dari perkataan siapa itu? Ayo. Diskusi itu sering menghargai yang membawa data, Faruk. Jangan. Ya nggak mungkin aku hargain kau ketika kau nipu aku, Arom. Mana mungkin ku hargai kau ketika kau mau menipu aku? Dalam Islam nggak boleh gitu. Yang batil itu harus kami perangi, yang kami tegakkan itu yang hak kok. Nggak boleh kami diam kepada kebatilan. Tunjukkan, coba kau tampilkan itu ayatnya. Kau bisa baca siapa yang ngomong itu? Di mana? Kita kutip di mana? Yang dari mana kita kutip? Coba ya. Kau baca yang di Matius 28 aja. Matius 28 nomor berapa? 20, 19? Dari 18, 19. Sampai seterusnya. Ya Allah, kau lah baca kalau kayak gitu. Enggak ya kau. Terus apa ku satu ini, Bang Faruk. Aku lagi di ini nih. Kau pendeta, bawa lebih Bible Arom. Percuma aku pendeta lu. Ada di dalamnya. HP ku satu ini. Ya udah ambil lah, tunjukkanlah kalau kau pendeta gitu loh. Jangan, di dalam rame kan. Ada perjamuan kudus. Ya ambil lah, pegang Bible lah. Kalau kau diskusi pegang Bible. Gitu loh. Aku diskusi aja pegang Quran, ini ada di sini, Quran ini kok. Atau kau hafal nggak? Tapi orang ini nggak umat hafalan katanya. Tidak diwajibkan hafal, Bang Faruk. Iya, memang tahu aku tidak diwajibkan hafal. Cuman kan supaya supaya maksimal kan. Ketika kau menipu jemaatmu kan keren kalau kau hafal. Enggak, dari tadi baca Bible aku suruh dia baca. Dia nggak mau baca, coba. Aku suruh dia baca. Nanti Faruk jam ini ya. Kau online lagi jam 6, online nggak online jam 6? Enggak. Aku biasa online itu paling sampai asar ini. Nanti kalau di sini udah asar, aku offline. Nanti besok pagi lah, insya Allah baru live. Aku malam jarang kali aku online. Pagi jam 9 besok live. Malam mau nggak malam? Malam enggak lah. Karena gini Arom, aku nggak mau konyol. TikTok ini nggak menjamin BPJS ku. Kalau pagi, siang, sore, malam aku live sampai tengah malam, sakit aku siapa tanggung jawab? Ayo. Aku yang biayain kau. Alah. Aku orangnya Arom memperhatikan kesehatan. Malam bagiku tuh istirahat gitu loh. Atau belajar. Iya. Kau kan ngajak diskusiku. Ya malam. Ayo kita fokus diskusi malam. Enggak lah, kalau malam enggak lah. Kaunya yang takutnya. Terserah lah, mau kau bilang takut terserah lah.
Tubuh kita ini pun butuh istirahat, Arom. Ya. Aku pun punya Makanya kegiatan lain. dibaptis dulu, Bang Faruk. Dibaptis dulu kalau mau, dibaptis dulu. Aku nggak Atas mau. nama Bapak Putra Masalahnya dan aku Roh nggak. Kudus. Masalahnya aku nggak mau jadi Tuhan, Arom. Yesus sesaat setelah dibaptis jadi Tuhan kalian bikin. Aku takutnya itu aja. Kalau Macet kau baptis aku otakmu. nanti jadi Tuhan Kristen Faruk. aku. Macet otakmu, Faruk. Benar nggak? Yesus sesaat setelah dibaptis, lalu dia naik, dituhankan nggak sama teman-teman Kristen? Hah? Jadi gini, Faruk, aku mau tanya Bang Faruk sama lu ya. Kau jawab jujur, Bang Faruk. Kau kan dulu di Kristen kan, kau bilang. Iya. Jadi apa yang kau pahamin dari Yohanes 1 ayat 1 itu? Bang Faruk. Jangan kau bawa sekarang, dulu. Iya, dulu. Oke, aku jawab Aron ya. Apa yang kau fahami dari Yohanes 1 nomor 1? Ya, ketika kamu baca Bible dulu ketika di Kristen. Yang pertama, ya, aku memahami siapapun yang menuliskan Yohanes 1 nomor 1 telah berdusta. Kenapa kau katakan dia berdusta, Faruk? Yang pertama, narasi yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 cuman tertulis di tulisan Yohanes, tidak tertulis di tulisan Matius, Markus, dan juga Lukas, bahkan Paulus. Sementara narasi-narasi lain selalu, dengar dulu lah Rom, jangan kau potong. Sementara yang lainnya, apa yang ditulis Matius itu tertulis dalam kitab Markus, apa yang tertulis dalam kitab Markus itu tertulis dalam kitab Matius. Sementara yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 cuman ada di Yohanes 1 nomor 1 dan cuman Yohanes yang menuliskannya. Yang kedua, ada kegabrulan dan sesuatu yang tidak masuk akal di situ. Ketika Yohanes memberitahukan informasi pada mulanya adalah firman. Dari mana Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu. Sementara Yohanes sendiri belum dilahirkan. Oh, Yesus baru yang memberikan informasi. Tunggu Ini dulu. sebentar Bukan dulu, enggak. enggak. Kau lari dari Enggak. pertanyaan, Bang Faruk. Kau lari dari pertanyaan. Pertanyaanku, ketika kau masih di sana, jangan kau bawa setelah sudah Islam. Setelah kau di Kristen dulu, Yohanes 1 ayat 1 itu yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu apa yang kau pahami, itu yang kutanyakan, jangan kau nyebrang. Oke, aku jawab ya. Diam dulu, dimit dulu Arom ya. Nih Arom, pegang cakapku. Kalau ada apologet Islam menarasikan Yohanes 1 dengan narasi yang kusampaikan, kalau ada yang sama antara aku dengan satu saja apologet Islam yang ada di sini ketika menarasikan Yohanes 1 nomor 1, silat lidahku nih, silat. Ini jaminannya. Bisa kupastikan cuman akulah satu-satunya apologet Islam yang menarasikan tentang pada mulanya adalah firman. Yang bertanya ketika pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Setauku cuman aku duluan menarasikan itu. Kalau narasi yang lain sering disampaikan itu teman-teman apologi Islam yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Itu membuktikan, itu hasil dari pembelajaranku ketika masih Kristen, baca Yohanes 1 nomor 1. Yohanes sendiri menuliskan, pada mulanya adalah firman. Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, ini pertanyaanku dulu ini Arom, ketika aku Kristen sama pendeta. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu Bapak Pendeta? Nggak ada. Karena pada mulanya adalah firman. Lantas dari mana Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Dari Yesus, kata dia. Loh, tapi nggak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Dari mana Yesus tahu informasi pada mulanya adalah firman? Bapak Pendeta sendiri sudah mengatakan, ku bilang, pada mulanya adalah firman dan tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Lantas Bapak Pendeta mengatakan yang memberitahu pada mulanya adalah firman adalah Yesus kepada Yohanes. Dari mana Yesus tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Sementara pada waktu pada mulanya adalah firman, Yesus belum ada di situ. Kenapa kau katakan belum ada di situ, Faruk? Tapi Bapak Pendeta mengatakan pada keadaan kondisi pada mulanya firman, tidak ada mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu. Lantas Yohanes tahu dari mana?
Dari mana Yohanes tahu? Malahan dikatakan aku sesat. Oke. Dan setelah aku masuk Islam, aku Jadi, tahu gini. teknik itu ternyata disebut dengan tadabur dalam Islam. Ku kasih tahu samamu Bang Faruk ya. Itulah kegabrulanmu berpikir Bang Faruk. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu adalah penyampaian malaikat Gabriel. Oke. Itu firman Datanya Tuhan, mana? bukan dari perkataan orang. Kalau Datanya Yohanes mana? tertulis begitu, sebentar Datanya dulu. mana lo Arom? Datanya Arom. Jadi menurutmu yang di Lukas 2 ayat 10 itu omongan orang juga, bukan firman Tuhan juga? Nah, kalau kitab Lukas, Arom, kau baca dari Oh, Lukas 1 baru nomor kau 1. percaya. Kalau Loh, yang itu, bukan kalau yang percaya. ini nggak percaya. Enggak, aku pun Lukas Macet nggak otakmu, percaya. Faruk. Lukas pun aku nggak percaya, Arom. Kalau kau baca ya literasinya, dimulai dari Lukas 1 nomor 1, apa yang dituliskan Lukas, ya itu hasil dari penyelidikannya. Bukan dari apa yang didengarkannya dari Gabriel. Makanya kau dusta. Bukankah begitu narasi dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 5? Gitu loh. Dia sendiri mengatakan dari apa yang dia dengar-dengar, dia jadi wartawan. Bisik-bisik tetangga didengarkannya, dituliskannya. Mana dikatakan dia dapat informasi dari Gabriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kau berdusta, sanggup kau mengatakan bahwasanya Gabriel pernah memberikan informasi kepada Yohanes. Kalaulah kau katakan pun itu sebenarnya angan-angan dan tipuanmu. Gabriel yang menyampaikan kepada Yohanes kondisi pada mulanya adalah firman. Berarti apa yang dituliskan oleh Yohanes ini udah gugur. Karena apa? Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman pada masa itu. Bahkan termasuk Gabriel belum ada pada saat itu. Dari mana Gabriel lagi tahu kalau kondisi pada mulanya adalah firman? Dari mana Gabriel tahu? Bahkan kalau kita lanjutkan ayatnya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Kondisi pada saat mulanya adalah firman, Allah aja belum ada. Belum ada Allahnya. Belum ada, karena pada kondisi pada mulanya firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman, termasuk Allah. Nah, di kalimat berikutnya tiba-tiba berkata, firman bersama-sama dengan Allah. Lah Allahnya dia dari mana? Firman adalah Allah. Jadi yang lebih mula-mula itu ada siapa? Firman atau Allah? Pening kan jadi Kristen, Arom kan? Makanya aku jangan jadi Kristen. Enggak. Udah pening Sebentar, kepalamu, tapi masa mau jadi Kristen kau lagi? Pening deh. Jangan sepotong Bang Faruk. Coba baca keseluruhan Yohanes 1 ayat 1 itu biar kau paham bunyinya. Kan sudah aku baca loh tadi, Arom. Udah penuh aku baca tadi loh. Pemilik firman itu siapa? Yang pemilik firman itu siapa jadi? Di dalam Yohanes 1 nomor 1 tidak ada konteks mengatakan siapa pemilik firman. Tuh, karena kan? pada mulanya adalah firman. Kayak gitu. Tapi Kayak gitunya kau. dengar dulu, Arom. Tapi kalau kita bisa jujur membedah original teksnya, di situ tertulis di dalam original teksnya tidak selaras maknanya dengan terjemahan yang disajikan oleh LAI ternyata. Kalau jujur dengan original teksnya, ada yang punya firman. Siapa yang punya firman? Allah. Dia yang punya firman. Pada mulanya dia berfirman. Allah itu berfirman gitu loh. Tapi kan original, tapi terjemahan LAI kan tidak menyajikan seperti itu, Dinda. Oke. Kan kau udah baca tuh. Yang punyanya siapa? Firman itu. Dan firman itu menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14-nya. Itu kan menceritakan. Iya kan? Jadi kau ngeles lagi, Faruk. Mutar lagi. Kau aja nggak paham. Satu ayat pun kau nggak paham mengartikannya. Gimana kau mau ke ayat lain?
Kok lompat kok ke Yohanes 1:14? Kalau kau lompatkan ke Yohanes 1 nomor 14, kau membenarkan argumentasiku di awal. Bahwasanya benar, ketika pada kondisi pada bulannya ada firman, Yesus belum ada. Kalau kau selaraskan dengan angan-angan dan hayalanmu, firman itu menjadi Yesus, betul kan terbukti kan? Di Yohanes 1 nomor 1, Yesus belum ada. Yesusnya ada setelah di Yohanes 1:14. Betul. Maka muncul pertanyaan, gitu loh. Sekelas Yesus aja belum ada ketika kondisi pada mulanya adalah firman. Lantas Yohanes dapat informasi dari mana pada mulanya adalah firman? Dari mana itu Yohanes dapat informasi dari mana? A, dari Bapa. Itulah B, dari Yesus. makanya. C, dari handuk leher. Itu handuk leher lagi nya kau bawa-bawa. Aduh, ampun. Jadi, Bang Faruk ya, ku bilang samamu gini Bang Faruk. Makanya adanya pengajaran selama tiga tahun lebih itu ya. Tiga tahun lebih Yesus itu yang mengajarkan. Itulah yang disampaikan. Makanya diinformasikan oleh dia bahwa segala firman yang telah kau sampaikan telah kusampaikan. Itu Gimana cara diskusi? itu termasuk firmannya. Gitu, Lompat kok lagi. Arom, yang kutanyakan dari awal, Arom, dari mana Yohanes tahu sebuah kondisi pada mulanya adalah firman? Dari mana Yohanes tahu? Sementara pada kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu. Ini nggak serius diskusi, Arom ini. Diskusi sama ngomong deh sama orang. Udah malam ini nanti, malam mau nggak? Ya udahlah, kapan-kapan lah itulah.